Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita hari ini diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai ayat 19. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tak bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mendengar Injil hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, berbicara tentang identitas. Sebagai umat Kristiani, kita mempunyai satu identitas yang tidak pernah terlepas dari hidup kita, yaitu Kristus dan salib. Hidup di tengah masyarakat yang majemuk, masyarakat di mana yang kita semua mempunyai berbagai macam agama, tentu identitas ini sangat penting. Identitas untuk menentukan jati diri, untuk menentukan keunikan, untuk menentukan ciri khas dari suatu hidup. Sebagai pengikut Kristus yang kita sebut dengan orang-orang Kristen, orang-orang Kristiani, kita semua mempunyai identitas yang sama, yaitu identitas Kristus yang membawa salib, identitas salib yang menjadi simbol kemenangan Kristus. Namun ingat, identitas ini tidak serta-merta menjadi sesuatu yang indah bagi orang lain. Mungkin bagi kita indah, tetapi bagi orang lain mungkin ini tidak menjadi suatu simbol yang penting. Ya, kadang oleh karena identitas ini, oleh karena keyakinan ini, ya, kita bisa mengalami penganiayaan. Kita mendengar hal ini dalam Injil, bahwa semuanya akan terjadi. Dan tentu, ketika berbicara tentang penderitaan, penganiayaan, itu akan selalu menjadi bagian dalam sejarah hidup manusia. Teristimewa dalam sejarah hidup Kristiani. Banyak pembunuhan, banyak penganiayaan yang terjadi. Namun Yesus memberikan kita satu kekuatan hari ini. Jangan takut, jangan cemas. Sebab segala sesuatu yang berasal dari Allah, maka Allah akan menjamin. Maka Yesus hari ini pada poin kedua, ia berbicara tentang kesaksian. Bahwa walaupun di tengah situasi yang sulit, orang-orang yang telah menerima Kristus dan mengaku Kristus sebagai Allah yang menyelamatkan, harus mau bersaksi tentang kebenaran. Kebenaran Allah harus disampaikan. Apapun itu harus disampaikan. Sebab kesaksian hidup adalah menjelaskan, menerangkan, dan menyatakan identitas hidup kita, identitas Kristen kita, identitas salib kita. Maka kesaksian hidup harus benar-benar sesuai dengan identitas. Dan terakhir, Yesus berbicara tentang iman. Nah, bahwa iman ini penting untuk memberikan kita kekuatan,
untuk menjauhkan kita dari kegelisahan, untuk menghindari kita dari rasa takut yang berlebihan. Maka Yesus mengingatkan kita, iman penting. Iman adalah satu keyakinan untuk menaruh kepercayaan, menaruh hidup kita, menaruh kekuatan kita hanya kepada Yesus yang menyelamatkan. Yang berarti bahwa di dalam Yesus setiap orang akan terus bertahan di dalam kekuatan cintanya. Maka Yesus berkata hari ini, bahwa hanya orang-orang yang setia itu yang bisa memperoleh kehidupan kekal. Orang yang setia adalah orang yang bisa bertahan sampai akhir. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan iman kita terus hidup dalam kebenaran Allah, setia kepadanya, dan terus bersaksi di dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan kita. Sebab dengan bersaksi kita menghadirkan wajah Kristus yang sesungguhnya. Semoga Tuhan yang Maha Kasih hari ini senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.